Halo bestinya Ketani. Besti, setelah sebelumnya menyebut Reza Gladys tengah dalam kondisi nyaris bangkrut karena membiayai Markus dan Linta, Miss Gossip dalam unggahan video di akun TikToknya kayaknya makin gacor nih. Gak tanggung-tanggung. Kalau sebelumnya ia berani menyebut Reza Gladys menjebak Nikita, belum lama ini bahkan ia yang terlihat menanggapi perihal sidang Nikita yang digelar pada 18 September 2025 lalu, di mana menghadirkan saksi korban dugaan produk Reza Gladys. Miss Gossip menyebut kalau perihal produk merupakan rahasia yang sudah dijaga ketat Reza Gladys yang kini jadi terungkap. Bahkan Miss Gossip dalam unggahan videonya juga mengatakan kalau Reza Gladys telah membuka mulut Nikita Mirzani sebesar 4M lantaran adanya korban dugaan skincare milik Reza Gladys. Aduh duduh. Informasi terupdate hari ini, wadidaw. Rahasia selama ini yang dijaga ketat oleh Dr. Reza Gladys akhirnya terungkap sudah. Hingga Dr. Reza Gladys berani membuka mulut Nikita Mirzani sebesar 4 miliar rupiah. Karena apa? Ya itu dia, adanya korban skincare. Para korban skincare mengakui mereka mengalami kerugian yang berbeda-beda, dimulai dari 600.000 bahkan puluhan juta. Para korban skincare telah meminta pertanggungjawaban ke Dr. Reza Gladys di tahun 2023, namun tidak digubris. Akhirnya para korban skincare pun merapat ke Nikita Mirzani demi mendapatkan keadilan. Waduh. Dan para korban skincare pun mengakui bahwa mereka bukan bayaran dari Dr. Oki Pratama ya, karena Dr. Oki Pratama tidak tahu menahu perihal adanya korban skincare ini. Wadidaw. Nah, walaupun menurut kalian para korban skincare ini tidak dapat membebaskan Nikita Mirzani, setidaknya para korban skincare ini bisa meringankan hukumannya Nikita Mirzani. Waduh, meledak gak tuh? Tak hanya makin gacor membahas Nikita Mirzani, dalam unggahan lainnya, Miss Gossip juga diduga menyindir seseorang melalui caption dalam unggahannya Besti, di mana ia menuliskan perihal ketantruman seorang wanita yang telah memasuki umur yang semakin menua. Meski belum diketahui secara pasti siapa yang dimaksud sama Miss Gossip, namun dalam unggahan lainnya yang berbeda, Miss Gossip terlihat seraya menyindir perihal respon dan sampah, yang kemudian dalam captionnya ia tuliskan perihal prinsipnya yang tidak perlu menjilat untuk dianggap. Ditambah lagi ia pun terlihat mengunggah tentang penegasannya terkait pemarkusan yang dikatakan Miss Gossip kalau dipastikan tidak ada di kubu terdakwa, melainkan dari kubu pelapor. Kalau kau sudah tidak kurespon lagi, berarti kau sudah kuanggap sampah. Sampai sini paham ya? Karena prinsipku malas beradu argumen dengan sampah, buang-buang waktu. Waduh. Meledak nggak tuh? Kalaupun ada pemarkusan itu, saya pastikan itu bukan dari kubu terdakwa, tetapi dari kubu pelapor. Waduh. Kira-kira ini statement siapa ya guys? Kok jujur banget? Wadidaw, meledak nggak tuh? Nah Besti, kalau Miss Gossip sempat beberapa kali diduga menyindir seseorang yang masih belum tahu siapa, dan beberapa kali terlihat kini justru membahas Reza Gladys, terlebih ia pun kini terlihat bersama Maria Lauta, pendukung Nikita, serta pernah komal dengan Mambel yang juga pendukung Nikita. Kawan Tom Baruko dalam unggahan video di akun TikToknya justru tengah diduga warganet mulai menyerang Miss Gossip dengan mengunggah beberapa video perihal bazar dan juga menegaskan perihal yang pernah dilakukan seseorang yang disebut Gosom, di mana diduga merupakan Miss Gossip terhadap Nikita dengan menghina almarhum ibu Nikita sambil mengatakan benar-benar parah cenah. Wah, apakah ini ada dugaan Miss Gossip telah mulai menerima serangan dari kubu lamanya ya Besti?
Terlebih ia pun dalam unggahan lainnya terlihat membahas perihal Nikita yang pernah mewarning Miss Gossip yang pernah membahas almarhum ibunya. Dan setali tiga uang dengannya, Abi Arjuna yang juga dulu diduga cukup akrab dengan Miss Gossip, bahkan juga diduga berada di barisan kubu pendukung Reza Gladys. Kini Abi Arjuna justru terlihat membahas Miss Gossip, Besti. Akhirnya Miss Gosong pun secara terang-terangan buka suara dan menunjukkan kepada publik bahwasannya dirinya telah resmi buta haluan setelah sederetan permintaannya tidak dikabulkan oleh beberapa brand owner. Yang terbaru, Miss Gosong memberitahukan bahwasanya dirinya pernah meminta untuk diberikan skincare kepada salah satu pihak dokter dalam huru-hara skincare ini. Namun, niatnya untuk diberikan skincare tak diindahkan oleh salah satu pihak dari dokter yang dimintai skincare tersebut. Dalam cuplikan chattingan WhatsApp yang diduga dari Miss Gosong, tampak jelas Miss Gosong bercerita bahwasanya dirinya meminta skincare namun tak digubris. Publik pun menilai kemunculan Miss Gosong di huru-hara skincare ini memang niat awalnya untuk mengemis online. Wah, ternyata jejak digitalnya Nikita Mirzani ini sangat luar biasa ya guys. Dalam kasus prostitusi Nikita Mirzani Asli sih ini benar-benar parah banget, benar-benar parah. Lu, Intan, lu nggak pernah tahu ya seberapa sayangnya kita sebagai anak kepada ibu kita. Lu nggak pernah tahu seperti apa bangganya NM itu kepada ibunya ya. Bahkan sampai dia harus kehilangan ibunya karena berpulang. Lu nggak pernah tahu seperti apa kesedihan dan seperti apa kehilangannya. Bahkan sampai daster almarhum ibunya itu masih dipakai oleh NM sampai saat ini. Bahkan sampai sobek-sobek sekalipun NM itu pakai. Itulah tanda seperti dia benar-benar mencintai dan mengasihi ibunya. Lalu sekarang kamu ucuk-ucuk tiba-tiba nggak ada urusan, kamu membawa-bawa orang yang sudah beristirahat tenang. Gila sih, parah. Warganet pun digegerkan dan heboh setelah beredarnya chattingan WhatsApp yang diduga berasal dari Miss Gosong, di mana Miss Gosong tersebut menanyakan kabar terkait dengan sudah cair atau belum uang jajan kepada salah satu pendukung setia tanpa pamrih dari Dr. Reza Gladys. Pendukung tersebut memberikan jawaban bahwasanya dirinya tidak tahu menau terkait dengan pertanyaan dari Miss Gosong tersebut. Namun seolah menjelaskan, Miss Gosong pun mengatakan bahwasanya terkait dengan masa nggak ada say? Lalu orang tersebut pun menjawab dengan mengatakan nggak ada. Lalu Miss Gosong pun memberikan jawaban kembali dengan mengatakan katanya sih memang cuman sedikit, mungkin sekitar 100-an, makanya kamu tidak dihubungi. Akhirnya Miss Gosong pun cair dengan bayaran 150.000. Wah, ternyata jejak digitalnya Nikita Mirzani ini sangat luar biasa ya guys. Dalam kasus prostitusi Nikita Mirzani Asli sih ini benar-benar parah banget, benar-benar parah. Lu, Intan, lu nggak pernah tahu ya seberapa sayangnya kita sebagai anak kepada ibu kita. Lu nggak pernah tahu seperti apa bangganya NM itu kepada ibunya ya. Bahkan sampai dia harus kehilangan ibunya karena berpulang. Lu nggak pernah tahu seperti apa kesedihan dan seperti apa kehilangannya. Bahkan sampai daster almarhum ibunya itu masih dipakai oleh NM sampai saat ini. Bahkan sampai sobek-sobek sekalipun NM itu pakai. Itulah tanda seperti dia benar-benar mencintai dan mengasihi ibunya. Lalu sekarang kamu ucuk-ucuk tiba-tiba nggak ada urusan, kamu membawa-bawa orang yang sudah beristirahat tenang. Gila sih, parah. Usai dirinya memperkenalkan diri kepada salah satu brand owner sekaligus pemilik pabrik kosmetik dan pabrik farmasi, Miss Gossip ditolak mentah-mentah oleh brand owner tersebut. Dan setelah merasa Miss Gossip tidak masuk ke dalam manajemen perbazaran, Miss Gossip berbelok arah dan sekarang dengan bangganya menunjukkan dirinya bahwasanya dirinya telah masuk ke salah satu manajemen bazar serta menawarkan teman-teman lamanya untuk ikut. Melalui direct message di Instagram, Miss Gossip pun mengirimkan pesan kepada salah satu pendukung setia Dr. Reza Gladys dengan bunyi ada rencana
cari duit enggak. Namun niat busuk dari Miss Gosip tidak mendapatkan sambutan yang baik. Pesan tersebut ditolak mentah-mentah. Satu pernyataan yang dikeluarkan oleh Nikita Mirzani saat dirinya bertemu secara langsung dengan Intan Mutia atau Miss Gosip di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin di tanggal 31 Juli 2025. Nikita Mirzani mengatakan kepada Intan Mutia, "Kamu giliran ya, kamu bilang apa ibu saya? Kamu bilang lon?" Nah, kata-kata itu dinilai oleh sejumlah masyarakat di tanah air sebagai kata-kata yang akan diseriusin oleh Nikita Mirzani. Akankah Intan Mutia atau Miss Gosip di kemudian hari bakal terseret dalam permasalahan hukum dengan Nikita Mirzani? Tapi menariknya, meski kawan Komboruko seraya mengingatkan tentang apa yang dilakukan Miss Gosip terkait penghinaan kepada almarhum ibunya Nikita, dalam video lainnya yang ia unggah belum lama ini, konten kreator yang terlihat dalam video-videonya diduga kerap menyudutkan Nikita Mirzani ini justru terlihat membahas sikap Nikita saat sidang 18 September 2025 lalu, di mana menurutnya Nikita kembali panas dengan JPU, bahkan hingga ditegur hakim yang membuat sidang tersebut hampir diskors. Nah, berbeda dengannya, Duta Intel yang juga sebelumnya diduga merupakan kubu Reza Gladys, kini dalam unggahannya ia justru mengunggah video foto Miss Gosip sambil memberikan caption, "Sekarang menjadi pribadi yang lebih baik ya Cenah." Dan gak berhenti sampai situ aja, Duta Intel yang mulai kerap terlihat melakukan komal dengan Mambel dan pendukung Nikita lainnya ini juga mengunggah penegasannya kalau ia kini memang kubu Nikita. Bahkan ia pun memperlihatkan proses persidangan Nikita yang ia hadiri pada 18 September 2025 lalu, Besti. Sikap dan perilaku terdakwa Nikita Mirzani di persidangan yang adu mulut dengan jaksa penuntut umum dan marah-marah terjadi lagi pada persidangan hari ini, Kamis 18 September 2025. Hakim Ketua sampai memperingatkan berkali-kali terdakwa Nikita Mirzani. Namun semakin diperingatkan oleh Hakim Ketua, terdakwa Nikita Mirzani semakin tidak bisa mengkontrol dirinya. Terdakwa Nikita Mirzani semakin terus merepet dan tak bisa mengendalikan emosinya. Persidangan hari ini pun bahkan sampai terancam diskor dampak dari sikap dan perilaku terdakwa Nikita Mirzani. Lalu di sisi lain, para pendukung terdakwa Nikita Mirzani besar harapannya penangguhan penahanan yang tiap minggu diajukan oleh terdakwa Nikita Mirzani berharap dapat ditangguhkan oleh Hakim Ketua. Sidang lanjutan dengan perkara terdakwa Nikita Mirzani hari ini kembali digelar pada Kamis 18 September 2025. Pihak terdakwa menghadirkan sebanyak 4 orang saksi. 3 di antara saksi tersebut memiliki keterangan yang hampir-hampir sama. Pengacara terdakwa pun meminta kepada hakim agar ketiga saksi tersebut diperiksa secara bersamaan. Namun jaksa penuntut umum meminta hakim untuk menolak dan ketiga saksi diperiksa satu persatu. Namun saksi yang dihadirkan dalam sidang agenda pembuktian dari pihak terdakwa membahas terkait dengan produk skincare. Jaksa penuntut umum pun kembali mengingatkan di muka persidangan bahwasanya ini persidangan terkait dengan dugaan pemerasan serta pengancaman dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU, bukan terkait dengan persidangan perlindungan konsumen maupun undang-undang kesehatan.
Yap Besti, perubahan Miss Gossip emang belakangan cukup masih kontroversial ya. Tapi kalau dari kalian, kira-kira hal itu kenapa ya Besti? Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti.